Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kemudian syarat sembahyang yang kedua daripada 6 syarat lah. Yang kedua yaitu menghadap kiblat. Nah, jadi sembahyang itu menghadap kiblat itu hukumnya wajib. Yaitu Ka'bah. Nah, menghadapnya dengan dada. Ka'bah itu ya nang Baitullah itu nah. Itu Ka'bah namanya. Maka menghadap ain Ka'bah, dirinya Ka'bah itu wajib dengan yakin. Jika apabila hampir dengan Ka'bahnya, dan dengan zon sangka kuat jika jauh daripadanya. Nah, jadi syarat kedua, syarat sembahyang itu sembahyang wajib menghadap kiblat. Kiblat di sini adalah bukan Baitul Maqdis, kiblat di sini adalah Baitullah, yakni Ka'bah. Nah, itu hukumnya wajib. Nah, kiblat itu ada 3. Ada 3 arah jihad kiblat. Yang pertama, orang yang di dalam Masjid Al-Haram. Orang yang di dalam Masjid Mekahnya nih. Mudahan kita sampai ke Mekah, amin. Mudahan kita umrah haji, amin. Mudahan kita ziarah ke makam Rasulullah, amin. Nah, jadi orang yang berada di dalam Masjid Haram itu wajib menghadap ainul Ka'bahnya, wajib. Menghadap Baitullahnya tuh wajib. Kada boleh dada itu tak keluar. Kada boleh. 1. Yang kedua, atau orang yang di tanah haram. Orang yang di tanah haram itu artinya orang yang di Mekah. Cuma tanah haram. Nah, itu wajib mereka orang yang di tanah haram itu menghadap ke mana? Menghadap arah Masjid Mekahnya. Jadi masjidnya. Masjid haramnya. Masjid haramnya wajib. Nah, jadi orang yang ada di tanah haram ini wajib menghadap masjidnya. Yang penting menghadap masjid. Kada mustahil punya tolak umrah atau tolak haji. Kada mustahil sembahyang itu beurak-urak tak pelatar. Pelatar. Punya lambat kayak di kampung mahir nang kamat hanya harus turun. Gitu tak. Mulai di kampung dah amalan masbuk sampai ke Makkah. Gitu tak. Jadi lalu beurak di mana? Di pelataran. Ada nang di halaman hotel. Cuma itu pang keistimewaan Makkah itu luar biasa. Makkah itu biar di hotel tatapnya dapat 100.000 kali sembahyang selain Makkah. Nah, lain Madinah untungnya. Kalau di Madinah selama kada uzur, selama kada garing, punya kau jangan sembahyang di hotel. Turun ke masjid. Turun ke masjid. Paling kurang pelataran masjid, ya kah? Ar-Rahbah itu minal masjid. Nang langkar tuh masuk ke dalam masjid. Nang langkar tuh mun kawa masuk ke pintangan menghadapi itu Raudhah itu nah. Itu langkar banget. Nang di atasnya buka tutup. Kemudian sampai ke sana insyaallah. Cuma munya di Makkah juga munya nang kada ada uzur juga baik ke masjid. Dia baik ke masjidnya masuk. Nah, jadi munya baurak di halaman hotel, yang penting dada hadapi masjid itu nah. Masjid haramnya sah. Itu sah. Masjid itu kan lebih ganal pada Ka'bahnya. Ka'bahnya berapa meter ada? Ya kalau masjidnya itu ganal lagi itu nah. Nah, jadi sekali lagi orang yang di Masjid Haram itu wajib menghadap ainul Ka'bah. Orang yang di tanah haram wajib menghadap Masjid Haram. Paham ya? Nah, adapun orang yang di luar
daripada tanah haram, tanah halal, nggih, termasuk kita Indonesia, nggih, yang penting menghadap ardul haram. Ardul haram tuh tanah haramnya, gitu ta. Karena kita kada mungkin juga lah kayak sembahyang di Masjid Al-Karamah aja nah. Sembahyang kita di Masjid Al-Karamah. Kan Masjid Al-Karamah itu ganal ujung ke ujung. Ya Allah, saikong di ujung sab satu, saikong di ujung sab satu. Ulun yakin kalau Ka'bahnya sudah luput sudah. Mengapa gerang? Karena Ka'bah itu kan kada sagenal Masjid Al-Karamah. Ya kalau nang kita tawa prajin tanah, dinta kita ajar nang mana tulak gitu dinta, mudahan tulak seberataan. Nah, dinta. Otomatis kalau kita mau unting Ka'bahnya ada nang luput, logikanya tuh lah. Dinta ada nang luput. Oh karena masjidnya, oh alhamdulillah. Karena tanah haramnya, alhamdulillah. Jadi cocok di dalam Quran itu fawalli wajhaka syatral masjidil haram itu 3 kali kah terulang-ulang di dalam surah Al-Baqarah. Mengapa 3 kali? Mengisyarat itu 3 arah kiblat. 1 Ainul Ka'bah, 2 Al Masjidil Haram, 3 Al Ardul Haram. Sama itu. Jadi itulah jihad kiblat. Ini banyak nama masalah kiblat nih. Jadi munyakawa membangun langgar, membangun masjid. Jadi munyakawa dulu datangkan bubuhan kantor apa itu? Departemen Agama ailah. Dulu cek dulu kiblat tanah. Karena yang kejadian masjid tuh tahiring sapnya. Masjidnya dintu, sapnya dintu. Dintu tak. Ya kanya wali kita kawa menggeser-geser on masjidnya gitu nah. Jadi barangkali sama itu dulu sebelum menajak langgar, melajak masjid, usahakan dulu dari Departemen Agama disahihkan dulu arah kiblat supaya kayaknya kiblat jangan bermasalah. Nah, itu perlu banget itu karena kiblat ini syarat sah sembahyang, Bang. Syarat sah sembahyang. Ada orang tua bahari sini sembahyang tersalah kiblat. Pengantinan di rumah keluarga. Jadi tak kumpulan tuh yang dari hulu sungai, yang dari Kota Baru, yang dari Batu Licin, yang dari mana Pelangka, dari maran keluarga besar nih. Rupanya si Din ini sembahyang kada betakon lawan ampun rumah. Tahu sembahyang aja, rupanya suah das itu. Cuma rasa ingat ke situ, cuma suah sekali aja. Jadi rasa-rasa si Dipang semalam sembahyang lihat. Cuma nang lawas sudah. Jadi alhasil ditagurakan sembahyang salah kiblat itu. Orang dinto, si dinto. Pian salah kiblat dinto. Tatap dia sembahyang. Tatap dia sampai salam, tuntun salam tagurakan pulang. Kiblat pian situ salah dinto tuh, kada sah. Gitu. Sekalinya menyahuti fa'inna matuwalu pasama wajhullah. Di mana menghadap disitulah kiblat Allah. Gitu tuh. Nah, itu kalimpatan tasawuf tuh sama itu tuh. Tasawuf ada berpikir itu gitu tuh. Nah, gitu. Itu kiblat hati. Fa'inna matuwalu pasama wajhullah itu kiblat hati. Doa ada kiblatnya. Kiblat tu doa as-sama kiblat tu doa. Oleh karena itu kan kita berdoa sama ini nah. Ya Allah. Nah, mengapa peputihannya ke atas? Karena atas itu kiblat doa. Jadi kada apa-apa juga kayak kita rajin nang ziarah kubur, ziarah wali songo, kita berdoa menghadap makam kah? Menghadap makam nah. Cuma pian munya kita ziarah, disuruhnya menghadap kiblat kada diberiakannya kan betateng tangan sama ini. Ruh aja nang laskarnya tuh di Madinah tuh suruhnya kiblatnya. Nah, jadi kiblat doa itu as-sama. Ya kah? Kiblat hati Allah. Allah itu kiblat hati. Mudahan hati kita rancak mengingat Allah. Hati kita banyak musyahadah muraqabah lawan Allah. Itu kiblat hati namanya.
Dinta. Adapun kiblat sembahyang ya Ka'bah Baitullah tadi. Kada mau sembahyang, kada menghadap Ka'bah, kada menghadap Baitullah, kada mau menghadap kiblat, kada mau beberang, kada mau. Nah, jadi itu penting banget. Itu tuh mengapa kayak haulan rajin tuh aspal digarisi supaya seberataan menghadap kiblat. Nah, semua itu. Jadi menghadap kiblat itu wajib hukumnya. Dada nilah dada. Adapun selain dada itu hukumnya sunat. Hamela, contoh jari kaki. Jari kaki itu menghadap kiblat sunat. Jadi bu untungnya berdiri betul itu batis kita tuh dinta. Jangan batis kita tuh dinta. Ya banyak batis orang tuh tebelayak. Ada tuh bujuran tak. Ini banyak di sana. Nah dinta jangan dinta untungnya nah. Jadi batis kita pun lurus sama ini nah. Jangan itu. Paham lah. Apalagi tadi dinta gitu nah. Itu naranya supaya jarinya menghadap kiblat. Satu, ya kan? Yang kedua nih, di sunat menghadap kiblat. Oleh karena itu, ketika kita tasyahud awal atau tasyahud akhir atau duduk antara dua sujud, usahakan jari-jari tangan ini jangan limpat pada lutut. Jadi jangan itu itunya ke bawah kena mampas nang langkar di sama itu nah. Nah sama ini buntong lah. Nah dinto buntong nah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah nah ratanya buntong nah. Ratanya nah. Munya dinto teke itu ke anunya teke bawahnya. Paham ya kalau? Jadi dinto nah. Nah dinto. Ini langkar nih rata sama ini. Rapi sembahyang tak. Nah sama pulang sujud bu untungnya. Sujud tuh dinto juga tangan. Jangan tebelayak. Ramailah. Sujud nih tak dinto bangna sujud nah. Sunat nih. Punya jari-jarinya menghadap kiblat. Nah dinto juga bertakbir. Bertakbir ini peputihannya menghadap kiblat. Jadi Allahu Akbar. Ini putihnya menghadap kiblat. Jangan kepaling sama ini atau sama ini. Jadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar yang peputihannya batinnya nih nama hadap kiblat. Sebagaimana batin awak ini kan batin ini belakang nih. Sama juga jari itu juga sama ini. Kalau Imam Ramli sidin bertambah lagi Imam Ramli ujung jari pun menghadap kiblat. Kalau Ibnu Hajar yang penting peputihannya lurus sama ini nih. Allahu Akbar. Nah ini Ibnu Hajar. Kalau Imam Ramli sedikit kepala jari ini sedikit bingkok. Abah guru kan melajari sama itu kalau lah itu tuh Imam Ramli tak sama ini nah. Allahu Akbar. Nah sedikit. Jangan bingkok banget. Allahu Akbar jangan. Ini jurus ular gitu nah. Sama ini sama itu aja nah. Pamela nah itu. Saking menghadap kiblat. Karena salam dada ini jangan berputar. Jadi dada ini jangan berputar. Assalamualaikum warahmatullah. Bebulik pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum makan dulu ke muka dulu. Hanyar beuleng. Jangan bepair jangan. Sama ini. Assalamualaikum warahmatullah. Bebulik. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan sunyaan awak tak buat Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Minta buat ini dada yang putar nah. Ada nang salam tuh ulun lihat nang beunggut inya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi jakawan. Nah, jakawan mau ungguti ya. Jangan karena beunggutan. Jangan beunggut-unggut, jangan normal aja. Assalamualaikum warahmatullah. Sama itu aja, itu ulang. Jangannya ada Assalamualaikum warahmatullah. Ada dinto, ada benar. Kita ada angkat tangan, ada sah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang sama itunya. Jangan dipayar, jangan juga assalah sudah itu dah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jangan
anu betunggal. Nah, jadi saking menghadap kiblat. Nah, kemudian pulang mata sunat maitihi tempat sujud. Dintu jua kepala. Jadi kepala aja yang bingkun. Jangan dedeknya umpat bungkuk. Kecuali dasar dari sananya sudah. Jangan diratakan sih sin berjalan gitu sudah sama itu. Alhamdulillah. Jadi makroh tuh yang lihat tuh makroh, menyirit tuh makroh sana itu. Nah, makroh bener. Mengapa nang ini iltifat nah itu nah. Ini makroh bener nih. Itu makroh bener itu tak. Nah, apakah cangang ke kawan tak? Maiti sandal kah kalau hilang? Kena cangang itu nah. Kali ketiga hilang gitu. Itu makruh bener. Jadi mata aja nah menyirit makruh, apalagi kepala makruh bener. Ya kan? Dada batal. Nah, itu nah menjaga. Itu diperhatikan jaga. Nah, sudah ini kisah kiblat tadi lah. Nah, kemudian dan yang ketiga pula. Yang ketiga dari 6. Yang ketiga dari 6 syarat sembahyang, menutup aurat. Jikalau sembahyang di dalam khalwat tuh saurangan, sekalipun sembahyangnya di kamar saurangan, listriknya pajah pulang. Kada boleh berarti lanjang. Kada boleh berarti lanjang. Kada siapa melihat dua aja. Nah, kada boleh. Atau sembahyang di dalam banyu. Ya kalau siapa juga melihat jar. Iwak melihat. Maka kalau ku patok buntel nah, maka jika ditinggalkan menutupi dia aurat, maka tiada sah sembahyangnya. Kada sah sembahyangnya. Nah, cuma ingatakan ada aurat itu istilahnya aurat fi kitabis shalah, ada aurat itu fi kitabin nikah. Jadi aurat itu ada fi kitabis shalah, ada fi kitabin nikah. Kalau aurat fi kitabis shalah, itu arti aurat itu sesuatu yang wajib ditutup. Ma yajibu ya kan sitruhu, aurat yang wajib oleh menutupnya. Ma yajibu sitruhu, aurat yang benda sesuatu yang wajib oleh menutupnya. Nah, sesuatu yang menutup itu mengapa? Sesuatu yang menghilangkan warna kulit. Sekalipun itu tanah. Nah, berarti tanah itu diperbolehkan menutup aurat pisalah. Pisalah lah, bukan fi kitabun nikah. Bukan masalah kawin. Pisalah. Nah, adapun aurat fi kitabin nikah itu ma yahrumu nazruhu, sesuatu yang haram oleh memandangnya. Jadi al-aurat fi shalah ma yajibu sitruhu. Kalau al-aurat fi kitabin nikah ma yahrumu nazruhu, sesuatu yang haram oleh memandangnya. Nah, kita berbulik pulang ke aurat di dalam sembahyang. Aturab min satril aurat. Tanah itu kawa menutup aurat. Ampun maaf, seandainya sembahyang di pahumaan, apakah tilasan nang rabit-rabit, nang beluang-beluang, pintangan tampaha beluang, ambil tanah licak, pupuri. Nah, pupuri di mana lagi nang beluang. Nah, yang penting hilang warna kulit. Ampun maaf, seandainya kada besalawar sama sekali, cuma kan di depan lah orang kaderet beti lanjang, kepahumaan beti lanjang, gila nah. Ini umpama kada sing salawaran inya
mulai pusat dipupurinya sampai ke lintuh. Burit pipi burit iya jota 3 serangkai itu ya jota. Nggih nang mikrofon lawan baterainya 2 biji. Nah, gitu. Salah gontong. Sah sembahyang. Asal jangan hujan aja. Punya hujan beta kehilangan salawar. Gitu ta. Betul. Nah, kalau kita bukahakan ke kitab nikah, itu kada boleh dicangangi tetap. Kada boleh dicangangi. Kalau umpama, bagusnya sembahyang sama itu aja. Dicangangi sama itu. Kenapa aja bejuntai habuk-habuk ya? Nah, kada boleh. Itu mah yahrumu nazruhu. Oleh karena itu bebinian. Nah, ini bebinian. Nah, jangan keluar rumah nggih memakai salawar lijing. Diulah luaran. Kalau salawar lijing cuma diulah lapisan dalam kada apa-apa nang diulah itu yang di luaran bujur tak tutup aurat cuma bebentuk tahu ka bebentuk tampurung nyiurnya ketahuan bicaknya ketahuan, tahu bicak lah. Bicak tuh biding cawat. Nah, itu ketahuan tak. Anak siapa tertawa tuh nah. Tahu banget kayaknya. Dintu beruntung lah. Jadi bebinian ya sama itu nah. Jangan nang lekok apa. Bentuk badan tuh nah bebentuk. Nah, itu tak. Itu bebaju kayak betilanjang jangan tah maras orang juram mbak bisa video tinjak jadi aurat fi kitabis salah takrifnya berbeda dengan aurat fi kitabin nikah jadi jaga banget jaga aurat tuh jaga gitu jadi tanah tuh kawa menutup aurat tanah jadi kada boleh menutup aurat. Guru kayak apa jar yang orang sujud tuh kelihatan sisi tampaha itu kada apa-apa. Itu hukum aspal itu tuh hukum bawah. Kalau kita lihat di dalam hadis Sunan Abi Daud atau kitab hadis yang lain, sahabat Bahari itu disuruh Nabi lagi bebinian jangan langsung mengangkat kepala kecuali lakian dulu naik ke atas. Kan mengapa gerang? Karena orang Bahari itu nya kadeda salawar dalam. Ngalih salawar dalam tuh ngalih. Orang Bahari. Wah, ini kita bersyukur banget. Jadi disuruh Nabi itu bebinian jangan mengangkat kepala dulu kecuali lalakian tuh sudah bangkit. Karena mau nyoba dulu mengangkat kepala kalau kota jingok 3 serangkai atau sisi tampaha. Bagus juga lah. Aturan. Cuma Bahari itu kada pakai dinding. Wah ini bedinding. Di Madinah gini bedinding. Ya Allah ada anunya dinding kayunya karena ada dinding kayu kiri kanan babun nisa aja. Jangan masuk di situ lah. Kalau yang mencari bini apa mati lano HP masuk ke dalam. Tangkap orang kan bisa bertangkap orang tak. Gitu tak. Bisa 2 tahun mukim di Mekah tak. Jangannya umrah haji bagus penjara jadi hati-hati banget jangan masuk sangkana kayak di kampung kok mana umahnya nih jangan masuk kan nah sudah maka aurat laki-laki yang merdeka kecil atau besar artinya kekanakan atau orang tua dan sahaya laki-laki berarti budak laki-laki atau sahaya perempuan berarti budak perempuan yaitu barang yang diantara pusat dan lututnya lucunya budak bini-bini itu jadi budak bini-bini itu kayak budak laki-laki dan kayak orang merdeka aurat itu antara pusat dengan lutut. Berarti susunya harus digambar lah. Berarti susu budak itu kada aurat.
Lawan juga beheri itu kan budak itu kan rata-rata orang hirang. Orang hirang. Jadi ulun lihat, jadi orang-orang Romawi itu hampir-hampir mereka itu menculik, menjual manusia dari benua Afrika. Kan Afrika itu kan orang hirang, ada kalau lah dari orang Afrika, orang Habasya, orang Ethiopia, orang mana lagi tetap nang orang Afrika tuh kayaknya dijualnya ke Asia. Dijualnya kan Laut Merah itu membatasi antara Afrika dengan Asia. Dinto kala maitih di peta gitu nah. Nah, dinto. Jadi bubuhan tentara Romawi ini kan negara adidaya Persia dengan Romawi. Nah, jadi gara-gara bubuhan ini lalu terjadi adanya perbudakan. Terjadi perbudakan. Dan sebelum Romawi pun sudah ada perbudakan. Nang zaman Firaun, ya kah? Gitu sudah ada perbudakan. Cuma semakin bebangat perbudakannya. Cuma yang kebanyakannya yang jadi budak tuh orang hitam. Jadi seandainya auratnya ingin pusat lutut, itu kada jadi masalah. Anu hirang juga seberitaan awak. Seandainya kada singku tangan tuh kada kacar juga orang. Kira-kira ulun sama itu bang lah. Sama tuh hukum. Nah cuma dengarkan ulun lalakian sekalipun aurat itu antara pusat lawan lutut, jangan juga sembahyang kada sing tapihan, besalawar katok aja, ada sing bajuan. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasan kamu, pakaian kamu ketika kamu sembahyang. Inda kulli masjidin ay inda kulli salatin. Jikrul mahal wa iratul hal. Disambat masjid jika hendaki sembahyang. Nang langkar tuh langkar bungas rapi-rapi. Apalagi kita wayah ini. Wah ini pakaian bagus-bagus. Ya kalau munyakawas taubain dua lapis batapih besalawar dalam baju koko ke baju takwa kah asar aja baju koko ke baju takwa kah orang baru baju koko. Wah ini ulun dengar baju takwa ulang karena koko tuh Cina ampunnya aja ini takwa aja Islam. Ayolah baju takwa kah baju koko kah ya kalau cuma ingatakan punya memakai baju takwa sembahyang. Jangan ada sembahyang. Kita terbulik pulang ke baju koko. Nah, diinteta. Jadi baju kaos, baju takwa. Ya kalau kan langkar tuh. Dinta bakopiah. Nah, langkarnya rapi, ngarannya rapi. Bagamis, pakai tailasan. Ya kah? Pakai imamah. Dinta. Nang langkar kada alim nih kita di rumah aja, Bang. Lah di rumah kayak bangun malam mana aja nang hadir kan apa langkar banget pian nang hadir nah kita punya pukul 2 itu lilit bulang bu untung bawa sembahyang tahajud paling bini ya tahajud wah si Abdul Qadir Jailani aku ring lagi sembahyang saya ngaran sidin dasar Abdul Qadir ngaran sidin cuma bini menambahi Jailani-nya terlalu juga bini itu maulah laki tak kurihing sembahyang. Asa jangan turun ke tanah aja. Temunya ke turun ke tanah, bebulang-bulang, begamis-gamis, betailasan. Itu zayul alimi, itu perkayaan orang alim. Karena orang kena balik mencium tangan kita, ajar. Mencalip betah jadi dapat lagi. Ya kalau gurur, pulang menipu, pulang maras, orang. Sama itulah barangkali ada pergeseran. Kalau bahari barangkali al-imamah itu tajul Arabi. Imamah itu mahkota orang Arab. Abu Jahal gin bebulang ya kalau melihat di filmnya tuh nah. Abu Jahal gin bebulang. Jadi bulang itu mahkotanya orang Arab. Kafir kah beiman kan. Cuma Nabi Muhammad tetap mempertahankan imamah itu jadi sunnah. Nah sekarang bergeser itu kalau keluar itu jadi pakaian orang
alim. Paham ya kalau bentang? Kita sama itu Bu untung supaya jangan ada gurur nah. Kena maras orang. Kena orang anu tuan guru kawini anak kami. Padahal kada alim sama sekali sekolah kada suam baca Quran kada bisa. Cuma hanyar aja hijrahnya, hanyar aja betaubatnya. Paham ya kalau bentang? Nah maras orang tertipu barangkali sama itu. Kalau malam waktu beribadah aja saurangan aja ada apa? Ibadah. Ada baca dalail apakah? Harum-harum pakaian rapi-rapi. Boleh aja. Boleh aja. Nah, kemudian ulang sambungannya. Dan aurat perempuan yang merdeka kecil berarti bini-bini halus nih atau besar berarti bujang nih ganal nih dewasa nih di dalam sembahyang itu sekalian badannya yang lain daripada muka dan dua telapak tangan yang zahir dan batin. Inilah aurat perempuan yang wajib menutupi dia di dalam sembahyang. Jadi bebinian tinggal muha lawan telapak tangan. Jadi hati-hati bebinian rambut. Untuk ulun sanang bebinian tuh sembahyang mukanya pakai apa? Pakai talakong lah. Pakai talakong. Jadi rambutnya rapinya. Jangan tak keluar rambut sahalai gen tak keluar. Aurat tak ada sah sembahyang. Untuk ulun sanang mukananya tuh yang ada ininya nah. Apa deh? Karetnya, getahnya model kayak ini nah. Nya ada mukana orang tuh bintena becok baju ganal ranggang ulang kelihatan yang di sini nah. Padahal jangan gulu ini Bu untungnya kelihatan. Ini nang lalamahannya ini aurat nang lalamahan. Nang lalamahan ini apa ngarannya ya? Punya lalamahan doang. Yang ini. Jadi kada di itu tuh. Jadi di itu nah. Jadi mukana tuh gitu nah. Kebinian jaga-jaga rambut jaga-jaga dari dagu yang di bawah dagu ini. Kalau dagunya wihamnya ini kan apa? Ini hukum wajah yang lamahannya atau bulu ini nah ulun pulang tak ulang karena itu berbikin pakai apa tuh pakai cincin ada permukaannya bercincin punya kada cincin karena Allahu Akbar turun ini nah apa mukana sehari ini mukana tasdiyan tiga nang berat perintah jadi Allahu Akbarnya berat kan larang kelihatan ini nah ini aurat ngarannya yang ini aja yang ada aurat ke atas nah jaga makin dekat sambil yang betis kelihatan ya Allah dingin betis ya tak dingin anu betis kelihatan jadi alih-alih sebenarnya perasaan ulun kebinian lah tinggi kadang alasan kebiniannya kada sembahyang ketika musafir wauhal kadang anak aku jangan sembahyang kada bukan aja nggih anu kebinian kan kita keluar rumah kan untuk apa keluar rumah menutup aurat berarti punya keluar rumah menutup aurat bolehlah pakaian yang di awak diulah sembahyang beginian boleh apa ada boleh ini kada pasti membawa anak ada pasti cuma membawa anak kita nyaman nah jadi sama ini beginian kada ada alasan kada sembahyang ketika musafir alasan apa aja kada ada membawa mukana itu luput sama sekali setiap pakaian kita wajib beginian wajib aurat berarti pakaian yang di awak itu kalau dibawa sembahyang aku di rumah aja mau pandai bisa ujar aku jangan ada dekat aja nah sudah ada pun
Adapun aurat orang perempuan yang merdeka yang wajib menutupi dia daripada laki-laki yang halal. Dikatakan laki halal itu termasuk sapuku sekali, termasuk ipar. Jadi ipar sapuku dikatakan itu halal kok. Maka ya rusak kalian tubuh juga. Berarti pakai nikah, pakai cadar. Inilah mazhab Imam Syafi'i. Guru kita Indonesia Syafi'i, guru tinggi pun. Cuma kita Indonesia memang bermadzhab Syafi'i, cuma kita ada memakai pendapat mazhab Abu Hanifah. Ya, jadi Abu Hanifah itu keluar dari sembahyang, kayak di dalam sembahyang muha lawan telapak tangan. Jadi boleh ya kadang cadar. Kalau kulit kita tuh baru Syafi'i memang makanya ditarik di hadirat maut tuh panggung tuh bercadaran beginian ya. Bercadaran ada namanya betutup mata sama sekali itu. Tutup mata sama sekali dan gempangannya tangan pada kelihatan betis kita kelihatan itu. Oleh karena itu kalau kita lihat fikih kita Syafi'iyah maaf begini yang lah ini lebihnya nih aurat kan selalu berbeda jadi mau yang menata kuku atau menggunting rambut jangan dibuang di palatar di pinggir timbung apalagi digadang pohon pisang. Orang tua beri kan dia supaya dinginkan kepala aja bulu katiak di situ juga dia apalagi yang melihat bulu apa itu jadi gadang pisang apa bulu katiak begini ya rambut kuku itu kan hukum kadang-kadang. Nah, jadi kalau akidnya itu besar, kaos batis, kaos tangan, muhani bercadar, itu mazhab kita Imam Syafi'i. Cuma alhamdulillah, ikhtilaful ummah rahmatun. Nah, yuk pendapat Abu Hanifah, jadi muha dengan telapak tangan ada aurat sekalipun di luar sambal dia. Udah dipaham sama itu dulu. Nah ada lagi sebagian pendapat juhud dari Hanafiyah kenapa yuk itu boleh ini nih separuh tangan. Nah separuh tangan ini ada kalau begini yang seperempat dia separuh. Jadi nyaman kalau bisa sapu tadi pelatar, nyaman kalau nggak piring supaya jangan basah. Nah diminta ada ba'dul Hanafiyah batis pun ada aurat. Ingin apa batis pas orang nambah wudu mata kaki. Apa kita lihat lebihnya Indonesia banyak ada bakaos batis. Nah pengandaraan ya kalau mau ungkai apa sidin mau ungkai gelang sampai itu katanya saling melihat ada pemalampok sidin. Nah ya kalau untuk kita pengandaraan lebihnya pengandaraan berarti sekali kaos ini bagi hukum sama itu. Jadi ada pendapat kita Indonesia kita tak menepati melihat Abu Hanifah. Ada kalau saksi itu lihat sampai itu kabar sebulan sampai itu lah. Nah kemudian bilang semuanya mengkawal api kalau kita mengkawal kaya orang banyak ada aja mazhab Abu Hanifah sampai itu. Nah kemudian pulang ada ya sudah. Yang keempat suci daripada hadas besar atau hadas kecil.
Maka kalau hadas besar mandi, hadas kecil berwudu, maka tiada ia berair sembahyang dan tiada sah sembahyang seorang serta hadas besar, seperti keadaannya junub atau haid atau nifas atau wilada, itu kurang hadas besar. Atau ada berwudu hadas kecil, belum mandi janabah hadas besar. Besar sembahyang besar. Sembahyang kali dua besar. Atau sembahyang belum mandi janabah besar. Atau mandi juga cuma belum lingis. Dan maka pakai sarung pas handap plus yang panas tuh apa buat sarung pas. Rupanya begeru siangnya mengajar, hai ada sarung lepas, astagfirullahaladzim, yang kulit yang sarung lepas pas gue berwudu menyebarkan sama yang suruh di kondok. Nah, apa gerak sampai berarti subuh tadi sembahyangnya ada, karena belum terangkat hadas besar dan gagal sembahyang seseorang yang datang atasnya hadas, ya sembahyang berangkat atau takut batal. Kemudian daripada takbirnya, nah kemudian yang kelima, suci daripada najis yang tiada dimaafkan daripada badannya dan pakaiannya dan tempatnya. Garis 3 butir tampak itu kainnya, badannya. Tidak hadas lah. Kalau hadas itu tertentu di badan, tampak kerja, ini tampaknya berhadas dia. Anu baju aku aja berhadas, ada mau hadas itu di awal, hadas kecil dengan hadas besar, belum berwudu, belum mandi janabah. Jadi hadas itu pasti di badan. Nah, ada pun najis itu 3, di badan ada, di pakaian ada, di tempat ada. Jadi harus suci. Mudah sehat panjang umur, mudah sehat panjang umur, mudah sehat panjang umur. Nah, harapan kita mudah-mudahan ketika kita habis umur, sebelum sembahyangatan, indah dimandi di kampani, mudah-mudahan keluarga kita menghilangkan kita. Abah guru ini hilang aja, kalau guru ibad hilang juga aja. Nah, jadi guru-guru Tuhan di Martapura nih, jadi mengamalkan hilang. Nah, nyatanya lu di ibadat ada tata cara hilang. Di ibadat ya Allah ada kelebihan di ibadat juga hilangnya aja di ibadat. Nah, jadi kita punya berhilang berarti kita mau mengamalkan ini ada pampaan kamu kita ditakutan menghadap Allah. Dia mengatakan takutannya kalau ada yang bisa sembahyang, kita sembahyang. Cuma takutan kalau kita bawa salawat, apa salawat? Tadi isbak kami, anu salawat takbum, salawat dalam. Bisa lah dari isbak kami, ya Allah. Itu terkadang kita punya ragu-ragu lah, rasa ada di isbak kami nih, ragu-ragu masuk ke WC, pilihan ibu aja, imam di pancol salawat, dibersihin dulu, pancol salawat. Jadi sambil yang itu kita bertetapikan bawa aja ke salawat kiting-kiting ke masjid, cuma jangan diangkat ke ujung, jangan hilang tuntung salam. Cariin kaum mana, itu jatuh di ujung si kaum hilang lap tadi jadi. Nah, pas buruknya sama. Nah, ujung juga. Atau seandainya dia biar memacul, apalagi besar lawan lipis, sama aja dibuka, dituju, ambil banyu, ada dia ungkap pendapat rasul di kitab tuh punya kada hendak rasul gasul besar sedikit. Pintu tak
Kalau dingin buru dingin daripada kadesah baik bisa dingin. Jadi pilihan dua. Nah itu api itu nanti takutan. Kita ini salah satu yang main. Cuma khawatir kalau kota bawa anu salawar pada tiis bakal ngajukan mudahan sakit. Itu mah namun takut akan benar. Kemudian hati kita dihilangkan. Jadi sama ini aja. Mazhab Abu Hanifah kayaknya udah tetap kita Hanafi kita tetap berhilang Hanafi tetap. Nah kita sampai kita tetap dia punya kawan 2 detik. Satu kaparatnya ada pakai beres ya Allah yang satu sembahyang 1 mutlak ya Allah satu hari puasa 1 mutlak itu ya mudah hidup ini murah rezeki kita mahaya ya sugi ya kita punya mahaya sugi entah itu ada kaum entah itu langgar kita bakawang ada masjid bakawang ada di kampung atau di mana jadi kena unjuk ibarat sampai bulan bakawang katanya bayar kaparat arwah abah bayar kaparat arwah mama kalau masjid ada tertinggal sembahyang nah satu yang kedua dan ada akannya ada kaulnya tuh kamu di kodok akan jadi kodok akan dia bayar kaparat dia hilah dia ulun buru aja angkat 4 kawal yang ketiga angka 4 la kodok wala kaparat wala hilah salah hai anu minta ampun ya Allah usah-usah ya Allah memang ada kawalnya itu ya memang ada kawannya, jadi punya mati ada tinggal kewajiban sembahyang selesai. Ada yang berpendapat sama itu, la qadha wala kafarata. Ada yang berpendapat qadha la kafarat. Ada yang berpendapat la kafarat cuma qadha. Ada yang berpendapat hilah aja. Nah, langkah itu gawe yang disebutnya kaparat iya, qadha iya, hilah iya. Mudah dimurahkan rezeki. Itu nama ada salah ada juga bersedekah itu ada salah, memperdengarkan itu ada salah. Kita sayang sama arwah abah sayang sama arwah mama sayang ini. Ya kemudian yang keenam terakhir yang keenam ketahui akan segala fardunya dan segala sunatnya, maka tiada sah sembahyang orang yang tiada mengetahui fardu dan rukun sembahyang dan sunatnya. Nah, wajib mengetahui apa rukun sembahyang, apa sunat sembahyang. Boleh orang takbiratul ihram apa sunat itu dia tapi haram begini aja itu ada sah sembahyang. Nah kemudian sahdan tinggal situ sallallahu alaihi Muhammad. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah, yang paling penting mudahan kita mampu husnul khatimah. Al-Fatihah.